Boleh wanita gugat cerai asalkan ada alasan. Alasan yang sesuai dengan syariat. Para ulama menyebutkan banyak alasan ini. Di antara alasan yang disebutkan oleh mereka, yang pertama, suami tidak bisa, Masya Allah, tidak bisa memenuhi kewajiban. Tidak bisa memberikan nafkah, suami tidak bisa memberikan tempat tinggal, maka ketika itu istri punya hak gugat cerai. Punya hak. Bukan harus gugat cerai, tapi dia punya hak untuk gugat cerai. Kemudian para ulama menyebutkan termasuk tidak memberikan nafkah yang layak kalau suaminya bakhil sekali. Kemudian yang ketiga, apabila si perempuan ini merasa bahaya karena sering ditinggal sama suaminya. Suaminya sering keluar kota, lebih dari 6 bulan. Seperti yang kerja umpamanya, ada yang jadi TKI, ada yang kerja di perkapalan, 9 bulan baru balik kadang-kala. Dia boleh, ini perkataannya boleh minta cerai kalau memang dia merasa bahaya. Artinya dia merasa terfitnah. Kebutuhan dia tidak terpenuhi. Dia menikah salah satu tujuannya adalah menyelamatkan kehormatan diri. Ketika ditinggal suaminya kerja 2 tahun. Kalau sang suami kerja 2 tahun di Malaysia, kerja 2 tahun di Saudi, dia bisa kawin lagi di sana. Dan banyak Anda jumpai mereka kawin. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya, bukan yang paling murah. Karena perempuan itu tidak murahan, perempuan itu mahal loh. Mahar itu bukan untuk membeli perempuan. Mahar itu sebagai simbol nafkah. Mahar itu adalah simbol nafkah. Makanya sebaiknya mahar itu jangan surat Ar-Rahman. Karena Al-Quran bukan simbol nafkah. Bacaan Al-Quran itu bukan mahar, itu hadiah setelah dia akad nikah. Nanti kamu mau kasih aku hadiah apa? Surat Zalzalah, terguncang gitu. Jadi itu bukan mahar. Mahar itu simbol nafkah yang bisa dipakai untuk menafkahi. Artinya sesuatu yang bentuknya materi, berharga, bernilai uang. Bisa emas, bisa perak, bisa perhiasan apapun, bisa uang dan seterusnya. Nah, sebaik-baik perempuan, Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau Engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini, Engkau wafatkan aku dalam sholat ini, aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan, jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji, aku akan lebih patuh kepadamu. Wa ana minal muslimin. Siapa yang ingin dosanya diampuni angkat tangan. Siapa yang ingin sholatnya diterima angkat tangan. Siapa yang ingin doa-doanya dijabah angkat tangan. Ayo sama-sama. Barang siapa bangun dari tidurnya lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Faghfirli, sama-sama, faghfirli artinya ampuni hamba, maka dosa-dosanya diampuni, salatnya diterima, dan doa-doanya diijabah. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita, dia tetap sabar, apalagi ibu kita. Apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Lalu coba baca perintah Allah, sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia. Kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Saat jadi istri, jangan pernah meminta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Disebutkan dalam hadis, begitu banyak perempuan yang menempati tempat di dalam api neraka. Kenapa? Karena ingat, bukan karena kurang sholatnya, bukan. Bukan karena kurang baca Quran, bukan. Bukan karena kurang zikirnya, bukan. Tapi karena mereka saat jadi istri kurang bisa menerima apa yang suaminya berikan. Halo, jelas tidak? Jadi dua anak kudu seimbang. Suami jangan pelit, istri jangan minta sesuatu di luar kemampuan suaminya. Barang gaib ki apa ri ora ketok nama ta ning ketok ning rasa. Dina kiamat kuwi barang gaib, swarga neraka barang gaib, siksa kubur barang gaib, malaikat barang gaib. Kowe urip duwe nyawa tapi manggone ngendi kowe ora ngerti. Jare wong mati nyawane metu, lah kok ora mbok tutupi. Ben ora sida metu. Ayo ngomong kowe. Ngomong kowe. Ngomong kowe. Ngomong kowe. Berarti santriwatuli mau takjak seneng mbek Kanjeng Nabi Moha, mati tidak pakai mata kepa, lah tapi pakai mata ra. Saya yang menggerakkan yang Maha Kuasa lewat para malaikat. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Bedane masjid kali kuburan apa? Kowe iki nek ora ngerti aja guyu ya. Wong kok ora isin. Nek ora ngerti kok guyu banter ya. Ora prihatin. Ampun nganti jenengan ora iso bedake masjid mbek kuburan. Ya Allah. Terus sisamu ki bedake apa?
Terangke mboten bedane masjid mek kuburan? Nek masjid niku karo kuburan bedane 180 derajat. Sampeyan ampun muni ngeten lho. Alah kiai kaya ngono kok diundang to? Mbak aku nyawang wonge enek. Nek masjid ya nggone wong salat. Masjid ki gawe ora gawe ngenggoni to. Kong dilek ke masjid. Kowe ra nyang masjid, mah ra melu gawe lambemu lincip ku ya. Muga-muga wong Watuli mau seneng karo masjid saurunge dadi mayit, nyawamu ben aja disengit ambek sing gawe urip. Seneng ngibadah saurunge dadi jenazah ning kuburan ya ben aja susah. Seneng salat saurunge dadi mayat ben entuk nikmat ning akhirat. Toto kok nesu. Nesu kok kowe ngundang. Lah wong ngundang kok mbok nesoni. Bener mboten? Sakniki kula tak